Saya merasa sudah terlalu tua untuk berada di garis depan bisnis kita. Bisnis kicimpring dan ranginang. Bisnis kecil-kecilan, tapi lumayan. Bisa menjadi jalan masuknya rezeki dari Tuhan buat kita semua. Saya udah bicara dengan Ujang, akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke Ujang. Ujang waktu itu bilang siap. Ujang nanti akan dibantu Serena, tapi posisinya nggak sejajar. Posisi Serena nanti di bawah Ujang. Kata Ujang, dia udah bicara sama kamu dan kamu mau. Terima kasih. Mulai hari ini, Ujang jadi direktur. Di bawahnya ada Serena sebagai manajer promosi dan pemasaran. Ada juga Cecep yang hari ini saya naikkan jabatannya sebagai manajer produksi. Yang lain masih di posisi yang sama. Ini Gatot Kaca, bajunya yang ada gambar bintangnya. Bisa terbang seperti Superman. Iya. Jagoan berantem seperti Superman. Iya. Gatot Kaca temen sama Superman gak? Belum kenalan, belum temenan. Bapak ada telepon dulu ya. Iya. Halo? Ada waktu senggang hari ini? Ada keperluan apa? 2 orang anak buah kamu, saya kirim ke UGD. 8 orang anak buah saya, kamu sikat semua. Harus kita selesaikan. Oke. Bapak mau pergi dulu. Pergi kemana? Mau kerja. Bapak nggak usah pergi. Kalau Bapak nggak pergi, nggak kerja, nanti Bapak nggak punya uang buat beli komik Gatot Kaca yang kedua. Kalau Bapak pergi, nanti yang bacain komiknya nggak ada. Brother? Lai, Ya. assalamualaikum atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kopi, Setuju. siap. Terima kasih. Sama-sama. Bang Edi bilang apa? Ini kopinya mantap. Kopi dari mana? Dari mertua. Dikasih. Maksudnya, ini kopi dari Aceh, dari Toraja, dari Bali, dari Lampung, dari Garut, atau dari mana? Dari mertua. Saya nggak tahu asalnya dari daerah mana. Dari mana aja boleh, gak masalah.
Yang penting bisa diandalkan. Bukan cuma banyak gaya sama banyak omong. Yang kamu maksud banyak gaya sama banyak omong itu siapa? Anggota kita yang sudah kabur. Bukan saya. Bukan. Oke. Istri kamu masih di mertua? Masih? Kan waktu itu sudah saya bilang. Goreng makaroninya, numpang di rumah mertua. Biar nggak keluar modal, minyak goreng sama gas. Mana makaroninya? Bentar, saya ambil dulu. Kita mulai dari nol lagi. Cari anak buah yang bisa diandalkan. Harus selektif, nggak usah buru-buru. Biar nggak kejadian lagi seperti yang udah-udah. Kata Bang Edi, kita akan atur ulang lagi semua dari awal. Polos? Polos apanya? Nggak ada merek. Itu masih percobaan. Nanti mereknya apa? Roberto Macaroni. Kenapa Roberto? Gak kenapa-napa dan gak harus. Bisa juga Franco, Antonio, Carlo, atau Alessandro. Kamu ngasih namanya asal aja. Iya, soalnya sempat lama serius mikir merek. Tetap gak ketemu. Begitu ketemu, searching di internet, ternyata udah ada yang make. Yang penting kalau bikin merek mah itu pasti yang belum dipakai. Enak didengar, gampang diingat. Iya. Cobain. Enak, Ding. Ini komentar-komentar asli. Asli. Jujur. Saya mah jujur, insya Allah. Gak mungkin ada 10 ribuan yang masuk ke saku celana kamu. Ya enggak atuh, selama di terminal juga kalau soal setor mah, alhamdulillah. Jujur, udah karuan ijazah mah nggak jelas. Terus gak jujur, siapa yang mau nerima saya kerja? Oh iya, ada salam dari Otang, Jax, sama Aus. Ketemu di mana? Di jalan, lagi parkir. Jadi tukang parkir. Iya, tiga-tiganya. Ikut siapa? Nggak ikut siapa-siapa. Bosnya Aus. Tuh, ada yang mau keluar parkiran. Siap, bos. Nasib orang memang gak ada yang tahu. Selain saya, yang udah kesana baru Willy. Willy? Iya, Willy. Dia udah balik ke Bandung. Masih nganggur atau udah punya kerjaan? Balik ke terminal. Cereyam, cereyam, cereyam. Kalapa, kalapa, kalapa. Ladang, ladang, ladang. Cereyam. Kalapa, ladang. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon. Tasik, Semarang. Willy bisa akur sama Tony? Katanya Tony, Boris, sama Denny nggak ada sebelum Willy balik ke terminal. Untung waktu Tony nawarin lagi masuk ke terminal, saya sholat istihoro dulu. Terus mantep. Buat jual makaroni aja. Seperti saya yang mantap buat jadi driver ojek online. Iya. Nanti kalau udah ada merek, udah pakai kemasan yang bagus, makaroni kamu saya daftarin di GoBearFood. Siap. Haturun pisan, brother. Sekarang saya mau pergi dulu, mau ngejek lagi. Mampir dulu sebentar. Duduk. Mau minum apa? Nggak usah, saya cuma sebentar. Oke. Selamat ya, kamu sekarang sudah jadi bos.
Saya nggak nyangka harus memikul beban ini. Beban. Iya. Pertama kali Kang Mus punya ide mau bikin masjid. Waktu itu Kang Pipit masih ada. Kang Mus ngajak saya, Cecep, Kang Murad, dan Kang Pipit pergi dari satu masjid ke masjid yang lain. Masjid pertama yang didatengin, Masjid Raya Bandung. Kang Mus ngomong ke saya, perbesar bisnis kita, perbanyak keuntungannya. Saya butuh buat masjid. Kang Mus gak mau malu sama gajah yang meninggalkan gading ketika mati. Itu salah satu alasan kenapa Kang Mus mau ngebangun masjid. Selain warga di kampungnya memang perlu. Tadinya saya kira saya cuma bakal ngebantu Kang Mus aja, yang bakal bekerja lebih keras lagi. Tapi nggak taunya Kang Mus mindahin beban itu ke pundak saya. Kang Ujang keberatan. Tadinya iya, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya harus seperti Kang Mus yang nggak mau malu sama gajah. Ini kesempatan buat saya untuk ngembangin usaha kicimpring sama rengginang yang udah dirintis sama Kang Mus. Apa yang tadinya saya pikir jadi beban, itu sebetulnya tanggung jawab yang memang harus saya pikul. Saya nggak perlu merasa keberatan, karena saya nggak sendirian. Ada kamu, ada Cecep, ada Cemumun, ada Sukanta, ada yang lain. Iya. Lagi nggak sibuk? Iya. Terima kasih sudah mau datang ke sini, supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Pekerjaan dari siapa? Kita sama-sama di bisnis ini. Kita sama-sama tahu kerahasiaan pelanggan harus dijaga. Saya pamit dulu. Nggak usah banyak omong, nggak usah buang waktu. Iya. Kang Ujang, hati-hati.